Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhabil mannan al-mun'imi alaina bi ni'matil islami wal iman. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wadhi'il ilmi war risalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, hingga sampai detik ini kita masih bisa terus menuntut ilmu yang insya Allah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Barik Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin rahimakumullah, pada saat ini, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama di Kalangan Gen Z. Hadirin teman-teman rahimakumullah, moderasi beragama adalah cara kita beragama tidak berlebihan dan tidak juga ekstrim. Dalam Islam, moderasi beragama sering dikenal dengan wasatiyah, yang dimana arti dari wasatiyah ini sendiri adalah pertengahan. Yakni dari sini kita bisa artikan bahwasanya kita harus memiliki sikap tengah, memiliki sifat adil, seimbang dalam beragama. Moderasi beragama bukan berarti kita mencampur adukan akidah atau kita mengurangi keyakinan kita, tetapi moderasi beragama mengajarkan kita semua bahwasanya kita harus berpegang teguh pada agama kita sambil kita saling menghormati orang lain yang berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu sebagai umat Islam, sebagai umat yang pertengahan atau umat wasatiyah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Teman-teman, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan menjadi umat yang adil, umat yang seimbang dan tidak berlebihan dalam beragama. Selain ayat itu, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la ta'lu fi dinakum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Quran surah An-Nisa ayat 171. Teman-teman, ayat ini mengingatkan bahwasanya sikap berlebihan dalam beragama dapat menimbulkan kesalahan dan perpecahan. Hadirin teman-teman rahimakumullah, kita lihat contoh moderasi beragama pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu sudah ada wasatiyah atau moderasi beragama. Ketika Nabi Muhammad ada pada saat piagam Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau hidup bersama berbagai kelompok masyarakat seperti kaum Muslim, Yahudi, atau suku-suku lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat piagam Madinah, yaitu perjanjian yang mengatur kehidupan bersama secara damai dan saling menghormati, meskipun pada zaman tersebut mereka berbeda keyakinan dan berbeda agama. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tetap teguh dalam Islam, tetapi juga menghargai hak kelompok lain, menghargai hak agama lain untuk hidup dan terus beribadah. Selain pada piagam Madinah, ada ketika sikap Nabi terhadap tetangganya yang Yahudi, di mana dikisahkan seorang Yahudi sering mengganggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika seorang Yahudi tersebut sakit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjenguknya. Perilaku ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan akhlak yang baik kepada sesama tanpa membeda-bedakan status atau latar belakang agamanya. Selanjutnya, larangan bersikap berlebihan dalam beribadah. Suatu ketika ada sahabat Rasul yang ingin beribadah secara berlebihan. Ada yang ingin sholat malam terus-menerus, ada yang ingin puasa setiap hari tanpa jeda, ada juga yang tidak ingin menikah demi fokus beribadah. Lalu Nabi Muhammad SAW
menjelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku tidur dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi yang hidup di era digital menghadapi berbagai informasi di media sosial, oleh karena itu, moderasi beragama dapat diterapkan dengan cara yang pertama, tidak mudah menyalahkan orang yang berbeda pendapat, tidak mudah menyalahkan orang yang berbeda agama. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama atau suku. Yang ketiga, menyebarkan ujaran kebencian di media sosial di berbagai platform digital. Yang keempat, mencari ilmu agama dari sumber yang terpercaya. Yang kelima, mengutamakan dialog dan musyawarah daripada perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Hadirin rahimakumullah, daripada dakwah yang saya sampaikan tadi, saya ambil kesimpulannya bahwasanya moderasi beragama adalah sikap yang dianjurkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai Gen Z, kita harus menjadi generasi yang kuat dalam akidah, santun dalam bergaul, dan baik dalam menyikapi permasalahan. Mari kita jadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan menunjukkan akhlak yang baik, toleransi, dan sikap yang saling menghormati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Qulil haq walau kana murran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.